Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 selaku mahasiswa S2 Institut Agama Islam SEBI akan melakukan review jurnal yang berjudul The Effect of Sharia Audit on the Level of Public Trust in the National Zakat Amil Tulungagung sebagai syarat UAS untuk dosen pengampu Dr. Sepki Mardian, RSEIMN, dengan mata kuliah Aspek Kepatuhan dan Audit Syariah Lembaga Keuangan Syariah. Di antara kelompok kami yaitu ada Pak Alvin Andriansyah, Pak Amiruddin, saya sendiri Farid Ramdan, dan Bapak Muhammad Ilham. Jurnal ini membahas tentang peran audit syariah dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Mungkin bisa next slide-nya. Jadi latar belakang jurnal ini yaitu zakat sebagai salah satu ibadah yang fundamental dalam Islam. Dia memiliki manfaat ekonomi yang luas dan secara sosial itu sangat signifikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan dengan konsep pemerataan pendapatan seperti itu ya. Dan pemerintah Indonesia sendiri mencoba memaksimalkan pengumpulan atau pooling zakat itu melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional yang pemerintah bentuk. Kita ketahui sendiri potensi zakat di Indonesia itu sangat besar. Sesuai rilis Kementerian Agama itu potensinya mencapai 327 triliun. Sementara sampai dengan saat ini yang baru terkumpul hanya 41 triliun. Jadi memang potensinya sangat besar. Di antara beberapa problematika yang dihadapi dalam pengumpulan zakat yaitu terkait kepercayaan publik, public trust, karena isu yang mengemuka itu soal akuntabilitas dan keterbukaan atau transparansi. Di antara hal-hal yang sekiranya bisa meningkatkan kepercayaan publik yaitu sebenarnya itu dilakukannya audit syariah terhadap lembaga-lembaga pengumpul zakat seperti itu. Nah, ini yang akan coba dibedah oleh jurnal ini gitu. Kira-kira ada pengaruhnya nggak terhadap kepercayaan masyarakat audit syariah itu? Nah, untuk subbab selanjutnya itu tinjauan pustaka akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Ilham. Silakan, tafadhol. Baik, terima kasih. Dalam jurnal ini kami mencermati ada beberapa dasar teori yang digunakan, yaitu terdiri dari konsep tentang zakat sendiri, konsep tentang audit syariah, public trust atau kepercayaan publik, dan selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik itu sendiri. Dapat kami sampaikan, zakat sebagai sebuah konsep adalah bagian dari rukun Islam yang bagi Muslim itu merupakan sebuah kewajiban yang mandatori, di mana zakat berfungsi sebagai golongan yang kaya dengan golongan yang miskin, yang dimana diharapkan dengan distribusi yang baik dan benar dan transparan itu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Seperti diuraikan di dalam latar belakang tadi bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah negara itu mempunyai kepanjangan tangan dalam mengelola zakat tersebut dengan membentuk sebuah badan yang bernama Badan Amil Zakat Nasional atau lebih kita kenal dengan nama Basnas. Basnas sendiri mempunyai tugas sebagai perwakilan pemerintah yang mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola dan mengendalikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat agama. Di dalam tubuh Basnas sendiri ada beberapa paradigma yang memang itu menjadi sebuah sokok guru untuk pedoman Basnas Indonesia sendiri, yaitu aman syar'i,
aman regulasi, dan aman NKRI. Di mana di dalam pengelolaannya yang dimaksud dengan al-madrasah ini adalah pengelolaan ZIS harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dengan aman regulasi adalah pengelolaan ZIS harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan terkait pengelolaan zakat. Sedangkan aman NKRI, pengelolaan zakat tidak boleh bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang merugikan atau membahayakan negara. Dengan 3 hal utama ini yang merupakan prinsip bergeraknya Basnas, diharapkan ke depan zakat, infak, sedekah ini dapat dikelola dengan profesional dan baik. Sehubungan dengan tema jurnal kali ini, yaitu tentang audit syariahnya sendiri, bahwa di dalam audit syariah zakat ini atau di dalam audit syarikat lembaga zakat, kegiatan audit syariah ini meliputi ada aktivitas mengumpulkan, mengevaluasi informasi untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan. Artinya audit syariah ini adalah fungsi monitoring dan evaluasi, pengawasan terkait regulasi-regulasi apakah sudah diterapkan dengan baik dan benar oleh lembaga-lembaga zakat, dalam hal ini adalah Basnas. Adapun audit syariah ini harus memenuhi sistematika kepatuhan yang meliputi tentang laporan keuangan, produk, informasi teknologi, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat, dokumentasi, kontrak, kebijakan, dan prosedur. Diharapkan dengan ada audit syariah ini, lembaga-lembaga zakat, terutama Basnas yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah, itu dapat semakin transparan dan terkelola dengan baik. Tujuan audit syariah seperti di dalam tinjauan pustaka ini adalah memastikan seluruh proses operasional lembaga zakat, terutama Basnas, dijalankan sesuai dengan prinsip dan aturan syariat yang berlaku. Memungkinkan seluruh auditor atau auditi memiliki laporan keuangan yang komprehensif sesuai dengan standar hukum Islam, akuntansi nasional atau BAK, atau standar audit syariah itu sendiri. Di dalam standar audit syariah terdapat Dewan Standar Syariah atau DSS di dalam bentuk PSAK Syariah yang mengacu pada standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau yang disingkat AAOIFI, yang telah menerbitkan 5 standar auditnya, yaitu untuk laporan auditor sendiri, tujuan dan prinsip audit, yang kedua laporan auditor, yang ketiga persyaratan perikatan audit, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang meliputi penunjukan, komposisi, dan laporan, serta tinjauan syariah. Selanjutnya, dengan adanya audit syariah ini, dampak atau manfaat yang akan dirasakan adalah meningkatnya kepercayaan publik. Diharapkan memang dengan adanya audit yang transparan, hasil yang transparan, akan tercipta sebuah penilaian komunal, penilaian kolektif yang akan menumbuh kembangkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, terutama Basnas. Faktor-faktor yang publik, kepercayaan publik di dalam jurnal ini mengidentifikasi ada 4, yaitu 1. Adanya transparansi dalam laporan hasil audit. Yang kedua, akuntabilitas pada hasil laporan audit. Yang ketiga, kompetensi amil. Dan yang keempat adalah kemudahan dalam mengakses hasil audit. Selanjutnya, untuk kajian metodologi akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Amiruddin. Silahkan, Pak. Untuk metodologi penelitian, kami menggunakan metode campuran ya, atau mixed method. Jadi pendekatan penelitian ini menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian. Ya, tujuannya agar mendapatkan pemahaman yang lebih
komprehensif dan mendalam ya. Jadi metode deskriptif kuantitatif serta studi literatur dari sumber-sumber yang relevan ya, termasuk penelitian sebelumnya. Selain itu juga penulis menggunakan metode sistematik literatur review dengan menyebarkan kuesioner kepada responden ya. Kemudian dari sana diolah ya dengan menggunakan SPSS dan disimpulkan berdasarkan hasil presentasi yang diperoleh. Ya, silakan yang berikutnya. Baik, jadi tadi setelah dipaparkan terkait dengan latar belakang dari masalah yang diteliti oleh peneliti jurnal tersebut, kemudian juga dari pembahasan yang sudah disampaikan gitu ya, dan juga metodologinya, kami dari kelompok 4 menemukan sebuah temuan ya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di jurnal ini. Yang pertama yaitu adalah audit syariah ya, berpengaruh signifikan ya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga zakat ya, khususnya di sini Basas Tulungagung, karena memang dalam penelitian yang kami review di jurnal ini dia studi kasusnya di Basas Tulungagung ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah penerapan audit syariah mencerminkan integritas dan transparansi baik dalam aspek keuangan maupun juga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam jurnal ini juga disampaikan bahwa penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel ya kemudian didukung oleh independensi dari seorang auditor ya. Nah, maka ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat ya, itu tadi kepercayaan publik seperti itu. Nah, sehingga moralitas lembaga amil zakat ya dan keyakinan akan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ya juga berkontribusi pada validitas dengan laporan keuangan yang disajikan secara transparan. Nah, kemudian kami juga menemukan ya pelaksanaan audit syariah oleh Basas Tulungagung ya ini telah dilakukan dalam 3 level. Yang pertama yaitu ada audit internal, kemudian audit eksternal, dan juga audit syariah yang memberikan hasil opini wajar gitu ya, ataupun juga baik seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga zakat meliputi transparansi laporan audit ya, kemudian juga dari akuntabilitas ya, kemudian juga kompetensi amil ya, dan juga kemudahan akses informasi hasil audit. Nah, memang 4 temuan inilah yang kami temukan gitu ya setelah kami mencoba mereview dari jurnal yang tadi sudah disampaikan di awal. Nah, dari temuan ini kemudian kami juga menemukan sebuah kelebihan ataupun juga kekurangan ya dalam jurnal yang ditulis ya. Untuk kelebihannya kami menemukan dalam penelitian ini mereka menggunakan metode kombinatif ya. Jadi kombinasi gitu ya dari kuesioner ya, data primer, dan juga literatur review ya, data sekunder, sehingga data yang kemudian dihasilkan ataupun disajikan dalam jurnal ini ya insya Allah jadinya lebih objektif ya, karena tidak hanya bersumber dari data sekunder saja yang bermodalkan itu dari literatur review gitu ya, tapi juga dikuatkan ya dengan data primer yaitu kuesioner dengan dengan responden yaitu langsung dari Basas Tulungagung seperti itu. Nah, tapi memang ada kekurangannya juga yang kami temukan, yaitu adalah di jurnal ini ya peneliti tidak menyajikan data siapa saja nih yang menjadi respondennya gitu ya. Memang kita temukan jumlah respondennya itu sebanyak 33 orang, tetapi tidak disampaikan gitu ya 33 orang ini ya maksudnya dari mana saja gitu ya. Apakah misalkan kalau di Basas Tulungagung ya kita levelnya itu tingkatnya dari mana saja gitu ya. Nah, itu tidak disampaikan, hanya sebatas jumlahnya saja ya yaitu sebanyak 33 orang. Nah, tapi ya dengan sampel responden yang terbatas ini ya hanya 33 orang ini ya sehingga
menurut kami kurang kuat apabila ini dijadikan sebagai generasi gitu ya. Kalau Tulung Agung berarti daerah Jawa, misalkan Pulau Jawa gitu ya. Nah, mungkin ini belum bisa digunakan secara generalisasi gitu ya, karena memang jumlah respondennya yang cukup sedikit, yaitu hanya 33 orang. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Farid yang membuka presentasi ini. Baik, terima kasih rekan-rekan atas pemaparannya. Terima kasih Pak Ilham, Pak Amiruddin, dan Mas Alvin. Kita berharap dengan dilakukan review ini dapat memberi sumbangsih kepada pengumpulan zakat juga. Maksudnya kita punya harapan yang besar karena memang potensi zakat di Indonesia sangat tinggi, itu sampai dengan ratusan dan 400-an triliun. Sungguh sangat bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan tentunya. Demikian pemaparan dari kami kelompok 4. Jazakallahu khairan katsir atas kesempatannya, dan Pak dosen Sepki, terima kasih telah mempercayakan kepada kami untuk melakukan review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.